Kak Rizal itu udah berbisnis sejak 2021 ya? Itu kira-kira sekitar SMA gitu. Nah, awalnya apa sih yang bisa membuat Kak Rizal kepikiran buat buka bisnis Nah, parcel? bener banget nih. Kalau misalkan kita di dunia bisnis pasti ada fase naik dan turunnya. Tapi kalau misalkan kita lagi ada di posisi teratas, itu biasanya kita fine-fine aja, aman-aman aja. Tapi kalau misalkan penjualan kita lagi turun tuh biasanya kita sedih, murung gitu kan, kayak bad mood lah gitu. Ada nggak sih tips and triknya buat sobat vokasi dan kita juga nih yang masih ragu buat mulai bisnis? Kita tuh pertama-tama harus ngelakuin apa sih, Kak? Bersuara, bercerita, berarti ini Senandika. Halo sobat vokasi, welcome back to Senandika. Nah, Sobat Vokasi gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Anyway, balik lagi bersama aku Anya dari Divisi Eksternal Bidang Humas BEM Sekolah Vokasi. Dan di episode kali ini aku ditemenin sama partner aku dari Divisi Ekraf. Syakila, boleh dong kenalin diri? Halo sobat vokasi semuanya, kenalin nama aku Sakila, aku dari bidang ekonomi kreatif BEM Sekolah Vokasi. Nah, kali ini aku bakal nemenin Anya buat ngobrol-ngobrol seru sama teman kita, narasumber kita kali ini yang inspiratif banget. Halo Kak Rizal, boleh dong kenalin dirinya? Halo Sobat Vokasi, perkenalkan nama aku Muhammad Rizal Hamdun, aku biasa dipanggil Rizal. Aku dari Universitas Diponegoro, Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Angkatan 2024. Salam kenal Sobat Vokasi semuanya. Salam kenal Kak Rizal. Nah, tadi kan Kak Rizal udah kenalin diri nih. Boleh dong kasih tahu apa sih kesibukan Kak Rizal akhir-akhir ini? Oke, kesibukan aku akhir-akhir ini sih cuman berkuliah aja sih. Tapi aku sambil ngendel bisnis dan ikut beberapa kepanitiaan kayak gitu. Wah, sibuk banget ya Kak. Aku mau tahu deh Kak, cara Kakak buat bagi waktunya tuh gimana sih Kak? Kasih dong tips and triknya nih. Nah, iya, melihat kesibukan dan aktivitas kakak yang udah disebutin tadi ya, ada kuliah, terus juga nge-handle bisnis, terus juga tadi Kak Rizal nge-mention kepanitiaan. Gimana sih cara menghandle semua itu? Nah, cara aku memanage waktu berkuliah, berbisnis, dan juga ikut kepanitiaan sebenarnya simpel aja sih ya. Yang pertama, berkuliah kita anggap satu hari itu ada 3 SKS ya. SKS pertama, kedua, dan ketiga itu kan nggak langsung barengan. Pasti ada jedanya, ada waktu istirahatnya. Biasanya, aku itu suka curi-curi waktu di saat waktu istirahat tersebut. Tapi kalau misalkan emang in case-nya customer aku itu urgent, misalkan kayak gini ya. Min, bisa nggak sih aku check out sekarang tapi dikirim 2 jam setelahnya gitu. Itu biasanya aku curi-curi waktu saat sedang kelas tapi pas dosen tidak sedang memberikan materi, sedang tidak menjelaskan dan teman kita sedang nggak ada yang presentasi. Nah, kalau kepanitiaan sebenarnya kan dia nggak sibuk-sibuk banget juga ya. Tapi kalau misalkan di hari H proker tersebut itu biasanya aku ada ngehandle. Jadi aku ambil satu karyawan aku untuk ngehandle kerjaan aku. Jadi nggak lepas gitu aja. Oh, jadi bisnis Kak Rizal itu tidak membutuhkan keterlibatan penuh ya Kak? Jadi bisa dihandle pas waktu-waktu senggang gitu ya Kak? Betul banget, kebetulan emang aku kan toko aku ada di Jakarta ya, dan aku berkuliah di Semarang. Jadi emang bisa via remote sih, soalnya kan aku di online jadi admin marketplace. Walaupun semua shop itu yang megang aku, tapi kan aku langsung forward kepada admin aku yang di Jakarta. Jadi emang bisa via remote, alhamdulillah simple sih ya. Kalau boleh tahu, Kak Rizal ini berkecimpung di bisnis apa sih? Aku itu lebih ke parcel sama buah-buahan sih, gitu. Nah, berdasarkan info yang kita dapat nih, Kak Rizal itu udah berbisnis sejak 2021 ya? Itu kira-kira sekitar SMA gitu. Nah, awalnya apa sih yang bisa membuat Kak Rizal kepikiran buat buka bisnis parcel gitu? Apakah ada fun fact di baliknya? Oke, aku izin cerita sedikit ya. Jadi aku itu di toko aku di Jakarta itu satu baris tuh jualannya sama semua gitu. Sama-sama parcel dan sama-sama buah-buahan. Bertepatan banget sama adanya COVID-19 pada saat itu. Jadi kan penjualan offline semuanya pada turun ya. Terus aku mikir dong kalau misalkan kayak gini terus aku bisa bangkrut dong ya. Makanya aku coba buat bikin online shop. Jadi aku cari ilmunya, aku cari apa aja sih modalnya berapa, apa yang diperlukan kayak gitu kan di sosial media, di internet segala macam. Akhirnya aku udah tahu nih ilmunya apa yang aku harus lakukan. Ya sebenarnya nggak banyak sih ya, kayak cuma setengahnya. Emang aku gerak cepat aja daripada penjualan aku makin nurun ya karena COVID-19 itu kan gong banget ya. Iya. Bener-bener aduh, sumpah. Aduh, iya. Bener-bener turun banget aku Iya tuh. sih. Wah, ternyata bisnis Kak Rizal itu sibuk banget ya Kak?
Tapi ngomong-ngomong, bisnis parcelnya itu masih aktif sampai sekarang apa cuma momen-momen hari-hari besar gitu aja, Kak? Oke, kalau parcelnya sih masih aktif sampai sekarang ya. Cuman kalau misalkan momen-momen besar kayak Natal, puasa atau Lebaran itu biasanya aku ada tambahan parcel. Kayak parcel kue, parcel t-shirt, parcel piring kayak gitu. Cuman emang itu adanya di hari-hari besar aja sih. Kalau misalkan hari-hari biasa kayak gini ya normal aja kayak buah-buahan dan parcel buah seperti itu. Jadi nyesuain pasar sama keadaan juga ya Kak? Betul Yang banget. lagi rame apa gitu. Oke. Menarik banget ya historinya Kak Rizal itu. Pasti dari perjalanan bisnis Kak Rizal ini pasti ada dong naik turunnya. Nah, Kakak tuh pernah nggak sih merasa demotivasi gitu? Nah, kalau pernah, terus Kakak tuh cara bangkitnya tuh gimana? Aku pengen tahu dong. Sobat Vokasi juga pengen tahu nih. Nah, bener banget nih. Kalau misalkan kita di dunia bisnis pasti ada fase naik dan turunnya. Tapi kalau misalkan kita lagi ada di posisi teratas, itu biasanya kita fine-fine aja, aman-aman aja. Tapi kalau misalkan penjualan kita lagi turun tuh biasanya kita sedih, murung gitu kan, kayak bad mood lah gitu. Tapi waktu aku mengalami penurunan penjualan tuh sebenarnya sama sih, aku juga sedih ya. Cuman aku buang semua pikiran jelek itu, aku cari tahu apa yang bikin penjualan aku tuh turun. Terus aku coba kembangin ide-ide. Jadi waktu itu aku izin cerita sedikit juga ya. Jadi pesaing aku tuh ternyata ikut buka online shop. Oh my god. Dan dia jualnya tuh lebih murah daripada aku. Aduh, berapa tuh Kak? Nah, aku ingat banget waktu itu parcel termurah aku itu 75.000 pada tahun 2021 ya. Nah, dia jual tuh di harga 70.000. Oh my god. Pantes ya Ngeselin Kak? ya. Iya. Terus makanya aku coba kasih diskon sama toko aku. Jadi aku kasih diskon 10%. Jadi 75.000 itu kan 10%-nya 7.500. Iya. Kalau misalkan dikurangkan jadi 67.500. Nah, itu kan lebih murah kan daripada toko sebelah. Makanya akhirnya customer aku tuh pada balik lagi ke tokoku kayak gitu. Berarti cara menanganinnya itu kita nyari benang merah terus nyari solusinya ya Kak? Betul Oh, banget. iya. Kira-kira peran support system itu berpengaruh nggak sih Kak di masa-masa bangkitnya Kakak itu? Jujur menurut aku ngaruh banget sih ya, apalagi buat Gen Z yang punya mental tempe kayak gini. Kalau misalkan penurunan penjualan itu butuh banget sama yang namanya support system, karena itu ngaruh ke mental sih jujur ya. Waktu awal-awal aku, apalagi waktu itu aku masih umur 16-an sekian kan. Maksudnya mentalnya tuh belum terbentuk gitu. Terus alhamdulillahnya aku punya lingkungan yang support banget. Ada 1 dan 2 temanku emang yang nge-support aku banget gitu. Kayak ayo Dozol semangat gitu. Coba deh cari tahu apa sih yang bikin toko lu tuh bisa turun penjualannya gitu ya kan. Ternyata menurut aku support system tuh bagus banget sih ya, ngaruh banget di hidup aku. Iya sih, emang yang namanya bisnis, tapi sebenarnya nggak cuma bisnis ya, semua bidang itu membutuhkan support system itu tadi. Dengan adanya support system, seperti case-nya Kak Rizal, kita jadi bisa tambah semangat. Terus juga kalau misal lagi demotivasi tadi ya, kita jadi pikiran-pikiran negatif kita ke distraksi dengan hal-hal yang dan support yang lebih positif. Nah Rizal, ada nggak sih tips and triknya buat Sobat Vokasi dan kita juga nih yang masih ragu buat mulai bisnis? Kita tuh pertama-tama harus ngelakuin apa sih Kak? Menurut aku pertama-tama tuh kalian harus belajar dulu ya, cari ilmunya dulu. Tapi sembari mencari ilmu itu kalian juga harus sembari mencari modalnya. Karena kalau bisnis nggak punya modal tuh kan kurang ya. Tapi emang ada sih ya bisnis yang nggak perlu modal tuh, contohnya kayak TikTok affiliate Oh ya. iya, Ya kan. Tapi kalau misalkan TikTok affiliate itu kan kita lebih ke ngejualin barang orang dan kita dapat komisi berapa persen gitu. Tapi kalau misalkan kayak aku gini kan aku toko sendiri ya. Berarti aku perlu modal juga buat usaha. Jadi kita sembari nyari ilmu, sembari nyari modal juga. Terus yang terakhir tuh niat. Nah benar ya. Bener kan? Iya. Kalau misalkan kita udah punya ilmunya, kita udah punya modalnya, tapi kita nggak punya niatnya nih, menurut aku kurang ya. Tapi kalau misalkan kita udah punya ketiga hal itu, menurut aku langsung gong sih. Nah, buat Sobat Vokasi yang lagi pengen memulai bisnis nih, nasihat atau masukan dari Kak Rizal tadi bisa dipraktekin dan kalau bisa di take notes biar nggak lupa ya. Dan juga terakhir nih Kak Rizal, boleh dong kasih 3 kata yang menggambarkan perjalanan Kak Rizal sebagai mahasiswa dan juga pembisnis dalam satu waktu. Oke, 3 kata ya. Kalau misalkan dari aku sih selalu menekankan tentang belajar. Oke, cari ilmu sebanyak-banyaknya karena itu nggak ngaruh cuma di dunia bisnis aja. Di dunia kita pun yang sekarang akademik atau dan lain sebagainya juga butuh ilmu kan. Terus kalau misalkan yang kedua itu berusaha. Kalau misalkan kita udah punya ilmunya, terus kita nggak ada usahanya nih gitu kan. Kurang sih menurut aku ya. Jadi kalau misalkan udah punya ilmu, udah punya usaha, yang terakhir adalah berkembang.
Kenapa berkembang? Karena kalau misalkan kita udah punya ilmunya, kita udah punya usahanya gitu kan, jalannya tuh udah fine-fine aja, tapi kamu cuma stuck di situ aja, menurut aku kurang lah ya. Jadi kalau misalkan berkembang tuh contohnya gini, aku juga, ini aku cerita sedikit lagi ya. Oke. Jualan aku tuh kan parcel sama buah. Tapi karena aku nggak mau stuck di situ-situ aja, makanya aku coba jualan yang lain gitu. Aku jualan keranjangnya, aku jualan pitanya, atau aku tambahin karena waktu itu COVID-19 tuh kan, jadi aku tambahinnya tuh kayak, kamu tau gak sih susu Beer Band? Tahu. Iya kan, Beer Band atau Bear Band sih? Lupa deh. Itu ya. Sama UC 1000 gitu. Jadi isi parcel aku tuh nggak cuma buah-buahan aja gitu. Jadi kalian tuh juga harus berkembang gitu ya. Jangan stuck di situ-situ aja gitu. Ngomong-ngomong, boleh dong Kak Rizal promosiin tokonya biar sobat vokasi di rumah bisa kepoin toko Kak Rizal itu. Oke, sobat vokasi yang mau kepoin toko aku, kalian bisa cek di sini ya teman-teman, makmurparcel.id. Wah, seru banget ya ngobrol sama Kak Rizal, banyak banget advice yang aku dapetin. Gimana nih Anya episode kali ini menurut kamu? Seru banget tentunya satu episode ini kita bahas soal bisnis, terus juga sharing session bersama Kak Rizal, tuh seru banget. Banyak banget hal-hal yang bisa kita dapetin yang awalnya kita nggak tahu jadi tahu. Terus juga Kak Rizal juga udah ngebuktiin kalau kita tuh bisa jadi mahasiswa, terus juga ngebangin bisnis dalam satu waktu asal ada niat dan kemauan belajar, dan terakhir nggak kalah penting adalah mental. Nah, sebelum pamit, boleh dong Kak Rizal kasih motivasi buat kita semua. Nah, sobat vokasi, ingatlah bahwa langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena dari situlah kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih kreatif. Terus semangat dan berkarya, karena keberhasilan dimulai dari keberanian untuk memulai. Semangat terus untuk kita semua. Semangat terus ya buat semuanya. Thank you banget ya Kak Rizal buat kesempatannya hari ini. Thank you banget ya Kak. Iya, sama-sama. Buat sobat vokasi semuanya, sampai bertemu di episode selanjutnya bersama Senandika. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number